Selamat siang Pak Hendri dan teman-teman. Izinkan saya pada siang hari ini mempresentasikan mengenai produk pasar modal. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Athanasius Teguh Pamungkas, NIM 141190106. Pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar konkret yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan. Tempat efek-efek diperdagangkan disebut bursa efek. Umumnya termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan. Sedangkan yang termasuk peminat adalah perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Selanjutnya adalah mengenai produk-produk pasar modal. Produk yang pertama adalah reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana, dalam hal ini manajer investasi, untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Melalui reksadana ini, nasihat investasi yang baik, jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang, bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya, investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Keuntungan investasi reksadana dapat datang dari 3 sumber, yaitu dividen atau bunga, yang kedua capital gain, yang ketiga peningkatan nilai aktiva bersih atau NAB. Untuk mendapatkan dividen, pemodal harus memilih reksadana yang memiliki sasaran pendapatan. Setiap prospektus reksadana akan mencantumkan sasaran saat penawaran. Adapun sasaran reksadana diantaranya adalah pendapatan, pertumbuhan, dan keseimbangan. Keputusan untuk memilih saham yang memberikan dividen atau bunga ada di tangan manajemen investasi. Manajer investasi mempunyai hak untuk mendistribusikan atau tidak dividen atau bunga yang diperolehnya kepada pemodal. Jika prospektusnya menerangkan bahwa dividen atau bunga akan didistribusikan, maka dalam waktu tertentu pemodal akan mendapatkan dividen atau bunga. Capital gain akan diberikan oleh reksadana yang memiliki sasaran pertumbuhan. Pendapatan ini berasal dari kenaikan harga saham atau diskon obligasi yang menjadi portofolio reksadana. Manajer investasi harus berhasil membeli saham pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Selanjutnya, manajer investasi akan mendistribusikan pada pemodal. Meski demikian, pendapatan dari capital gain tergantung kebijakan manajer investasi. Bila manajer investasi dalam prospektusnya menerangkan akan mendistribusikan capital gain, maka dalam waktu tertentu pemegang reksadana akan mendapat distribusi capital gain. Ada juga reksadana yang tidak mendistribusikan capital gain, tapi menambahkannya pada nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih adalah perbandingan antara total nilai investasi yang dilakukan manajer investasi dengan total volume reksadana yang diterbitkan. Yang kedua adalah saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula, karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Setiap tahun, perusahaan akan menerbitkan laporan keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut dapat dilihat besarnya laba perusahaan pada tahun yang bersangkutan. Laba yang diperoleh ini akan dialokasikan untuk 2 kepentingan, yaitu dibagikan sebagai dividen atau sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk pengembangan usaha. Pemegang saham harus bersedia menahan
atau memegang saham yang dibeli dalam waktu relatif lama, yaitu setidaknya 1 tahun, untuk bisa mendapatkan dividen. Dalam kurun waktu tersebut, emiten sudah wajib menerbitkan laporan keuangan dan membagikan dividen. Meskipun demikian, bisa juga tidak perlu terlalu lama menahan saham. Ini dapat terjadi kalau kita melakukan pembelian saham menjelang emiten membayar dividen. Dengan kepemilikan saham, pemegang saham juga dapat memperoleh capital gain. Capital gain akan diperoleh bila ada kelebihan harga jual di atas harga beli. Ada kaidah yang harus dijalankan untuk mendapatkan capital gain. Salah satunya adalah membeli saat harga turun dan menjual saat harga naik. Yang ketiga adalah mengenai saham preferen. Saham preferen adalah gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya, saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun. Ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen dan lain sebagainya. Saham preferen memiliki karakteristik saham biasa, sebab tidak selamanya saham preferen bisa memberikan penghasilan seperti yang dikehendaki pemegangnya. Jika suatu ketika emiten mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen bisa tidak menerima pembayaran dividen yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Bahkan ada kemungkinan keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga. Pemegang saham preferen memang tidak menanggung risiko sebesar pemegang saham biasa. Namun risiko pemegang saham preferen lebih besar dibandingkan dengan pemegang obligasi. Ada 2 alasan. Pertama, dalam situasi di mana emiten dinyatakan pailit dan melakukan likuidasi, hak pemegang saham preferen dalam pembayaran hasil likuidasi urutannya ada di bawah pemegang obligasi. Kedua, pemegang obligasi lebih terjamin dalam hal penerimaan penghasilan. Dalam keadaan bagaimanapun, emiten obligasi harus membayar bunga obligasi. Saham preferen yang memberikan dividen tetap memiliki harga yang tidak akan berubah, sekalipun perusahaan penerbitnya bisa mencetak laba yang besar. Dengan demikian, pemegang saham preferen yang memberikan dividen tetap tidak akan mendapatkan penghasilan dari capital gain. Yang keempat adalah obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya, memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan. Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita keringgunan. Di samping menghadapi risiko perkembangan suku bunga yang sulit dipantau, pemegang obligasi juga menghadapi risiko kapabilitas, yaitu pelunasan sebelum jatuh tempo. Sebelum obligasi ditawarkan di pasar, terlebih dahulu dibuat peringkat atau rating oleh badan yang berwenang. Rating tersebut disebut sebagai kredit, yang merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala ini menunjukkan seberapa aman suatu obligasi bagi pemodal. Keamanan ini ditunjukkan dengan kemampuannya untuk membayar bunga dan melunasi pokok pinjaman. Salah satu varian produk obligasi adalah obligasi konversi. Obligasi konversi sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa.
misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo, dan memiliki nilai nominal atau nilai par. Hanya saja, obligasi konversi memiliki keunikan, yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi, selalu tercantum persyaratan untuk melakukan konversi. Misalnya, setiap obligasi konversi bisa dikonversi menjadi 3 saham biasa dengan harga konversi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan optimal, sebab obligasi konversi bisa digunakan sebagai obligasi atau saham. Bila suku bunga yang ditawarkan obligasi konversi lebih tinggi dari suku bunga bank atau perusahaan tidak membagikan dividen yang besar, maka pemegang obligasi konversi tidak perlu mengkonversikan obligasinya. Bila diperkirakan emiten berhasil mendapat laba yang tinggi sehingga mampu membagi dividen yang lebih besar daripada bunga obligasi konversi, pemegang obligasi konversi lebih baik mengkonversikan obligasinya menjadi saham sehingga dapat mendapatkan dividen. Imbalan yang diperoleh pemegang obligasi konversi dapat terdiri dari bunga bila mempertahankan sebagai obligasi, dividen bila melakukan konversi, capital gain bila berhasil menjual obligasinya dengan lebih tinggi dari harga perolehannya atau mendapat diskon saat membeli. Capital gain juga bisa didapat jika pemegang obligasi konversi melakukan konversi, kemudian berhasil menjual saham tersebut di atas harga perolehannya. Yang kelima adalah waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar, baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Memiliki waran tidak ubahnya hanya menabung, hanya saja waran dapat diperjualbelikan. Selain itu, waran dapat ditukar dengan saham. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan ganda, terutama waran yang menyertai obligasi. Karena di samping akan mendapat bunga obligasi, kelak setelah waran dikonversi menjadi saham akan mendapatkan dividen dan capital gain. Pendapatan bunga diperoleh pemodal yang membeli waran yang menyertai obligasi. Dengan membeli obligasi, otomatis pemodal akan mendapatkan bunga. Bunga obligasi ini disertai dengan waran yang bisa dikonversi menjadi saham di waktu-waktu mendatang. Kalau pemodal ingin mendapatkan dividen, terlebih dahulu ia akan menggunakan waran untuk membeli saham. Untuk mendapatkan dividen, ia harus bersedia menahan saham dalam waktu yang relatif lama. Capital gain bisa didapat bila pemegang obligasi yang disertai waran menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika perolehannya. Capital gain juga bisa didapat jika pemegang obligasi yang disertai waran mendapatkan diskon pada saat melakukan pembelian. Pada saat jatuh tempo, ia akan mendapatkan pelunasan sebesar harga pari. Capital gain juga bisa didapat bila seolah melakukan konversi menjadi saham biasa. Pemodal bisa menjual sahamnya di atas harga perolehan. Yang keenam adalah right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal pembeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terlibat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Right issue dapat diperdagangkan. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan yang sama dengan membeli saham, tapi dengan modal yang lebih rendah. Biasanya harga saham hasil right issue lebih murah dari saham lama, karena membeli right issue membeli hak untuk membeli saham. Maka kalau pemodal menggunakan haknya, otomatis pemodal telah melakukan pembelian saham. Dengan demikian, maka imbalan yang akan didapat oleh pembeli right issue adalah sama dengan membeli saham, yaitu dividen dan capital gain. Kemudian selanjutnya adalah mengenai strategi investasi di pasar modal. Investor harus menyadari bahwa berinvestasi di pasar modal di samping akan memperoleh keuntungan, juga ada kemungkinan akan mengalami kerugian. Strategi dasar investor yang akan meningkatkan kinerja atau nilai portofolio investasi menjadi lebih baik adalah dengan senantiasa mengutip prinsip
Keep your alpha high and your beta low. Prinsip ini berarti bahwa si investor akan selalu mempertimbangkan berapa tingkat risiko dan keuntungan yang akan diperoleh. Keuntungan atau kerugian tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan investor untuk menganalisis berbagai jenis saham, kemudian memilih beberapa saham sesuai dengan kemampuan dana. Saham yang dipilih dan dibeli tersebut merupakan portofolio. Oleh karena itu, bermain di pasar modal tidak memberikan jaminan untuk mendapatkan capital gain, yaitu selisih dari harga beli saham dan harga jual saham. Dengan demikian, bermain di bursa akan sangat mungkin pula investor mengalami capital loss. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai risiko investasi di pasar modal. Risiko investasi di pasar modal berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga atau price volatility. Risiko yang mungkin dihadapi investor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, risiko daya beli. Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri atas dua, yaitu yang tidak menyukai risiko dan investor yang justru menyukai risiko. Bagi investor, kategori pertama itu akan mencari atau memilih jenis investasi yang akan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau capital gain dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi apabila investasi tersebut memberikan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan, sementara tingkat investasi selama jangka waktu tersebut telah melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang dayanya lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula. Oleh karena itu, resiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua adalah risiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunkan kemampuan memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan atau emiten membayar bunga atau dividen. Yang ketiga adalah risiko tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat berharga yang berpendapatan tetap, termasuk harga saham. Biasanya kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga instrumen pasar modal. Risiko naiknya tingkat bunga misalnya jelas akan menurunkan harga di pasar modal. Yang keempat adalah risiko pasar. Risiko pasar apabila pasar sedang bergairah atau bullish, umumnya hampir semua harga saham di bursa efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar lesu atau bearish, saham akan ikut pula mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga surat berharga anjlok, terlepas dari adanya perubahan fundamental atas kemampuan perolehan laba perusahaan. Yang kelima, risiko likuiditas. Risiko itu berkaitan dengan kemampuan surat-surat berharga untuk dapat segera diperjualkan dengan atau tanpa mengalami kerugian yang berarti. Yang selanjutnya adalah mengenai langkah menjadi investor pasar modal. Langkah yang pertama adalah lakukan financial check up untuk mengetahui apakah kita sehat secara keuangan atau tidak. Yang kedua, membuat tujuan keuangan yang jelas dan terencana. Yang ketiga, berkonsultasi dengan profesional seperti perencana keuangan atau penasihat investasi. Yang keempat adalah melengkapi persyaratan dokumen seperti KTP, NPWP, dan buku tabungan. Yang kelima, mendatangi agen penjual produk pasar modal, bisa di sekuritas, manajer investasi, atau bank agen penjual. Yang keenam, mengecek legalitas produk, pengelola, dan agen penjual melalui OJK. Yang ketujuh, mendiskusikan antara tujuan keuangan yang ingin kita capai dengan penawaran dari perusahaan. Yang kedelapan, mengisi kuesioner profil risiko. Yang kesembilan, mendengarkan rekomendasi dari agen penjual terkait produk yang tepat sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko. Yang kesepuluh, melakukan penyetoran dana sesuai dengan instruksi atau petunjuk dari agen penjual. Yang kesebelas, menyerahkan bukti setoran dana berikut formulir pembukaan rekening. Yang ke-12, meminta fasilitas untuk melakukan pemantauan investasi. Yang ke-13, melakukan evaluasi berkala setiap 6 bulan atau 1 tahun
untuk melihat apakah hasil investasi berkembang sesuai yang kita harapkan atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat keberadaan pasar modal. Keberadaan pasar modal memberikan banyak manfaat seperti yang pertama, menyediakan alternatif sumber pendanaan bagi dunia usaha. Yang kedua, penyebaran kepemilikan perusahaan bagi masyarakat luas. Yang ketiga, keterbukaan dan profesionalisme perusahaan yang menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang keempat, memberikan wahana investasi bagi investor. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja atau profesi yang di bidang pasar modal. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat investasi. Manfaat yang pertama adalah menjauhi kemungkinan terjadinya inflasi. Yang kedua, penghasilan jadi bertambah. Yang ketiga, nilai uang bertambah. Yang keempat, mempersiapkan kebutuhan masa depan. Yang kelima, merdeka secara finansial. Yang keenam, pensiun lebih siap. Dan yang terakhir, melatih tanggung jawab dan belajar mengambil keputusan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih.